Dalam kesempatan ini saya akan bagikan rahasia malam dan rahasia subuh. Mungkin tajuk ini pernah kita dengar, tapi kali ini saya akan sampaikan beberapa hal baru pertama kali di Surau As-Sabah dan pertama kali selama saya di Malaysia. Oleh sebab itu saya mohon perhatian, karena apa yang akan saya sampaikan sangat-sangat insya-Allah berguna dan sangat sederhana, tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya, tapi mesti kita belajar, karena manfaat dari apa yang saya sampaikan insya-Allah sangat berguna, khususnya untuk kita mendapatkan ridha Allah dan segala ampunan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan fardu salat. Dan fardu salat itu merupakan fardun dan wajib. Bahkan tidak sah Islam seorang kalau dia tidak salat. Bahkan sebagian besar ulama menghukumkan orang yang tidak salat sama sekali dihukumkan sebagai kafir. Tidak boleh diterima syahadatnya di mahkamah, tidak boleh jadi saksi, karena dia orang tidak adil. Bahkan tidak boleh diterima nikahnya. Bahkan ada pendapat ulama fikih, ketika dia menikah dan lepas nikah dia tinggalkan salat, tidak salat sama sekali, batal akad nikah. Jadi tidak mesti cerai dulu, tidak mesti cerai. Sebab dia tinggalkan salat, batal akad nikah. Dia taubat, dia salat lagi, dia mesti ulangi nikah lagi. Ijab kabul baru, mahar baru, akad nikah baru, wali dan saksi. Cuba perhatikan, bukan main-main salat, bukan main-main. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian, perbezaan antara kami sebagai orang muslim sama orang kafir, apa beza? Ada satu garis. Apa beza antara kita sama orang kafir? Kata Rasulullah SAW, as-salah. Itu beza kita sama mereka. Faman tarakaha, kalau ada di antara kita yang tinggalkan salat, berarti dia masuk sama mereka. Bahkan ada di hadis yang sahih, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang tinggalkan satu kali salat sengaja, amdan, muta'ammidan, dia telah berbuat kufur. Wa amuduha as-salat, tiang agama salat. Kalau ini sekarang masih ada tiang kan? Kalau boleh tiang itu dihancurkan, apa masih boleh tahan? Masih ini boleh tahan? Tak boleh, jatuh. Macam itu juga kalau orang muslim tidak zakat, masih boleh tahan agama.
Sebab kalau tidak zakat, mungkin ada alasan dia miskin. Dia bukan ahli zakat. Berarti tidak mesti zakat. Tidak semua mesti zakat. Ada orang mampu zakat, ada orang kaya zakat. Terus kalau orang miskin, dia terima zakat. Bukan dia zakat. Tapi boleh tahan agama walaupun dia tidak zakat. Orang muslim tidak haji masih boleh tahan agama. Karena haji tidak wajib kecuali bagi orang yang mampu. Mampu dari segi materi, harta, maupun dari segi fisik dan sihat badan. Ada orang tidak berpuasa tapi boleh tahan agama. Sebab tidak puasa, ya sebab tua, sebab sakit, sebab musafir. Banyak alasan, banyak ada uzur. Jadi zakat boleh ditinggal, ada uzur. Haji pun ada uzur. Puasa pun ada uzur. Salat tidak ada uzur. Tidak ada uzur sama sekali, tidak ada uzur. Jadi tidak ada orang berkata saya ada uzur tidak salat, tidak ada. Tapi ada uzur bagi diringankan salatnya. Diringankan, diberikan kemudahan. Sebab uzur sakit, ya boleh jamak, boleh qasar. Terus lagi perang, menghadap musuh. Macam mana kita sibuk lawan musuh? Apakah cukup uzur besar? Ini masalah besar. Apakah boleh uzur kita tinggalkan salat? Tak ada. Ada salat khauf, salat dalam keadaan perang. Bayangkan sakit, bintingnya salat tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Apapun alasan, tetap wajib dilaksanakan. Dah boleh berdiri, boleh duduk. Dah boleh duduk, boleh berbaring. Mau salat wudu, dah boleh wudu, tayammum. Dah boleh tayammum, cukup dengan niat. Orang sakit, dah boleh bergerak. Mau arah kiblat, maklum arah kiblat, lagi di dalam hutang, lagi di padang pasir, tidak tahu mana arah kiblat. Kita ikhtiar, kita usaha, tapi tidak tahu. Apa alasan? Sebab saya tidak tahu kiblat, saya tak boleh salat? Tidak. Arah mana saja tetap salat. Subhanallah. Salat itu luar biasa. Itu sebab mulia salat Allah tidak turunkan lewat wahyu. Amanat barat. Semua perintah agama lewat wahyu selain salat. Kunci pintu surga kalimah syahadat. Gigi kunci surga salat. Faham gigi kan? Kunci ada gigi tidak? Semua ada. Coba silahkan buka. Apa kunci rumah, kunci kereta, kunci pintu, semua masih ada gigi. Mana ada di dunia ini kunci tak ada gigi? Kita semua sekarang punya kunci. Kunci surga. Untuk buka pintu surga. Apa itu? Kalimah syahadat. Alhamdulillah kita semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kuncinya. Tapi ada orang berkata kalimah syahadat tapi tidak salat. Dia boleh bawa kunci. Tapi sampai ke sana surga, dia mau buka tak boleh masuk. Mana boleh buka? Tak ada gigi. Dia boleh jamin
Sebab dia ada kalimah syahadat, boleh jamin tidak kekal di neraka, tapi belum jamin tidak masuk neraka. Itu masih beza. Kalau kita berkata orang tidak salat dia kafir, bukan maksud dia masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Karena Allah berjanji dan Rasul pun berjanji, masih ada kalimah syahadat, masih ada la ilaha illallah, kita tidak boleh kekal di neraka. Apapun salah kita, apapun dosa kita, tapi maukah masuk neraka dulu? Jemaah, maukah masuk neraka dulu? Ada orang berkata, udah dah apa, kalau tidak selama-lamanya di neraka, dah apa, cutilah dulu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kita takut dan selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ada kenal seorang buta 70 tahun tidak pernah tinggalkan salat di masjid. Punya alasan, buta ada alasan salat di rumah. Dia tinggal di salah satu kampung di sana di negeri Arab. Bagaimana dia jalan? Tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa, tidak ada orang. Dia seorang. Macam mana dia selalu ke masjid? Dia buat tali. Faham tali? Dari rumah terus ikat pintu masjid. Setiap dia keluar rumah dia megang itu jalan. Terus setiap hari. 70 tahun. Bukan satu hari, 2 hari. 70 tahun. Ada beberapa waktu lalu ada seorang dikenal sebagai jamaah masjid. Kalau kita sebutkan jamaah masjid, dia cinta masjid. Dia selalu datang sebelum muazzin, sebelum Bilal. Orang jamaah sudah kenal. Sambil orang masjid, dia bagi kunci. Kasihan tuan datang mula-mula, awal-awal belum buka pintu. Bilal masih tidur. Dikasih kunci, udah khusus buat antum untuk terus datang. Dikasih khusus kunci, dia terus datang awal. Ada satu hari muazzin datang waktu azan. Dia nampak itu orang di saf awal, saf pertama, kemudian berbaring tidur. Biasa habis tahajud dia macam istirahatlah. Nanti pas azan dibangunkan sama muazzin. Datang muazzin lepas azan, belum ramai orang datang, dibangun. Tuan, bangun, tuan, bangun. Sudah meninggal dunia. Allah kasih husnul khatimah di masjid. Dia cinta masjid. Sekarang kita mau meninggal di mana? Apa beza meninggal di rumah atau di masjid? Mana bagus? Masjid. Rumah Allah. Orang yang betul-betul cinta husnul khatimah mesti cinta masjid. Mau husnul khatimah? Tidak mesti jawab, tapi berbuatlah. Husnul khatimah tidak mesti kita berkata aku mau husnul khatimah, tapi kita berbuat amal cinta masjid, berarti kita ada tanda betul-betul mau husnul khatimah. Jadi tidak perlu kita bagi tahu orang saya mau husnul khatimah. Oleh sebab itu jemaah sekalian,
salat fardu dan salat sunnah. Masih kita upaya dan ikhtiar. Apa guna salat sunnah? Salat fardu sudah faham, supaya selamat dari su'ul khatimah, selamat dari kufur, selamat dari neraka jahannam, mendapatkan ridha Allah. Dan apa sebab Rasulullah SAW naik Isra Mi'raj untuk terima fardu salat? Allah kasih pelajaran di sini, orang yang salat berarti dia kontak langsung sama Allah, tidak lewat malaikat, tidak lewat siapa-siapa, kontak langsung sama Allah. Oleh sebab itu orang salih kalau dia salat, Allah kasih sambung cahaya kalbu dengan cahaya Allah di langit. Allah sambungkan. Nikmat salat. Oleh karena itu, orang yang cinta sunnah, duha, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, tahajud, witir, Allah cinta dia. Apalagi kalau dia cinta fardu wajib. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabbi mimma aftaradtuhu alayhi. Allah paling cinta amalan hamba lebih tinggi lagi ketika dia menjaga kewajiban. Tapi salat wajib beza sama salat sunnah. Salat wajib masih kita laksanakan. Salat sunnah tidak wajib. Tapi di sini ada kelebihan. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Siapa wakil daripada Allah? Bilal, muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salah, hayya ala falah. Allah bagi dia wakil untuk panggil orang Islam. Mari salat. Kita malu kalau Allah panggil kita setiap hari 5 kali, 5 waktu melalui wakil. Apalagi kita lebih malu lagi kalau di malam hari Allah sendiri panggil kita, bukan wakil, bukan Bilal, bukan muazzin. Setiap malam Allah panggil, mana hambaku yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Mana yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Mana yang punya susah, aku mudahkan susahnya. Setiap malam kita balas. Senang tidur, nikmat tidur. Kalau di tengah malam ada orang raja panggil kita ikut rapat, akan dapat hadiah besar. Macam mana manusia? Bangun tidak? Semua bangun duluan, dia tunggu di istana. Ini Allah panggil kita. Oleh sebab itu jemaah, salah satu rahasia malam, bahkan salat malam itu sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebab kita salat malam dah ada maksa. Dah ada maksa, dah ada orang lihat. Betul-betul murni ikhlas. Oleh sebab itu kata ulama, akhlasun nas ahli salat malam.
orang yang paling mulia ikhlasnya ahli salat malam. Yang paling jujur berkataannya ahli salat malam. Sebab mengapa dia salat malam? Tak ada maksa, tak ada maslahat dunia. Dia betul-betul lillahi ta'ala. Dia tinggalkan enak tidur, senang tidur, mungkin letih badan, dia bangun tengah malam walaupun 2 rakaat tutup witir. Dan saya dengar guru saya menyampaikan nasihat, la yakhlu layluka min 3 rakaat. La yakhlu layluka min 3 rakaat. Jangan sampai satu malam terlewat tidak ada isinya 3 rakaat. Jangan sampai. Apa maksud 3 rakaat? Witir. Kalau tidak mau salat malam boleh, tapi jangan sampai witir itu pun tertinggal. Allah cinta witir. Allah witir. Allah cinta witir. Dan kata Rasulullah, berwitirlah. Oleh karena itu jamaah sekalian, tolong jaga witir. Kita alhamdulillah rata-rata semua boleh bangun sebelum azan kan? InsyaAllah semua kan? Sebelum azan berapa minit? 10 minit? 15 minit? 20 minit? Cukup untuk witir. Cukup untuk witir. Tidak mesti 2 jam, 3 jam. Apapun keadaan kita, walaupun kita duduk di tempat, jaga witir. Kalau kita rasa tidak ada mampu, tidak ada kemampuan, tidak ada kuat, sebab kita tua, sebab kita sakit, silahkan witir sebelum tidur. Karena ini salah satu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, wa an autira qabla an anam. Wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam. Witir sebelum tidur. Supaya kita termasuk orang yang menerima panggilan Allah, bukan panggilan wakil. Panggilan Allah, apalagi di malam hari. Lepas selesai witir, sambil menunggu azan subuh 10 minit, tolong isi istighfar. Indah istighfar. Sebaik-baik ibadah waktu sahur selepas salat malam adalah istighfar. Ada orang tanya, saya sudah salat tahajud, sudah salat malam, ada waktu, ada masa azan subuh mungkin 15 minit. Apakah boleh saya baca Quran? Atau mana bagus saya amalkan? Saya jawab, lebih bagus istighfar daripada baca Quran. Mengapa lebih bagus istighfar? Sebab waktu sahur Allah puji orang yang beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Surah Al-Dhariyat. Tolong Ustaz bukain Surah Al-Dhariyat. Dan banyak ayat lain yang menggambarkan Allah puji dan bahagia dan senang Allah kepada ahli istighfar di waktu sahur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sifat muttaqin. Ini bahasannya sifat muttaqin di surah Al-Dhariyat. Surah Al-Dhariyat ayat 18, ayat 17, 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un
kita balik, banyak sekali tidur malam. Allah gambarkan di sini, mereka sedikit sekali tidur malam. Kalau sedikit sekali tidur malam, apa mereka kerjakan? Solat. Udah, tidak apa. Banyak sekali kita tidur, tapi ada sedikit salat, tak apa-apa. Boleh. Tapi jangan semua tidur, tapi tidak ada salat sama sekali. Ada satu hikmah dalam bahasa Arab. Kalau tidak boleh bawa semua, jangan tinggalkan semua. Faham? Kalau tidak boleh semua, jangan tinggalkan semua. Maksudnya apa? Kalau tidak boleh lama salat malam, jangan tidak salat malam sama sekali. Walaupun 2 rakaat tutup witir, alhamdulillah. Tapi kalau muttaqin, memang ini martabat lagi, lebih tinggi lagi. Sedikit tidur, tapi lama salat malam. Ini proses lama. Bukan tidak boleh, boleh, semua boleh. Tapi perlu masa, latihan, biasa. Tidak semua boleh salat malam lama. Tapi syukur kalau tuan-tuan puan-puan boleh jaga salat malam walaupun 2 rakaat. Tutup witir, alhamdulillah, itu sudah cukup. Allah tidak minta banyak, sedikit tapi istiqamah. Terus? وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan mereka beristighfar di waktu sahur. Allah sebutkan sifat mereka. Kanu qalilan min al-laili ma yahjaun, sedikit mereka tidur di malam hari, kemudian istighfar. Kalau Allah sebutkan amalan mereka, berarti Allah senang amalan itu. Allah senang. Kalau Allah tidak senang, Allah tidak perlu sebutkan. Tapi Allah senang. Oleh kerana itu jemaah sekalian, kalau sudah salat malam walaupun sedikit 2 rakaat witir, kemudian tolong tutup dengan istighfar. Berapa kali? Sampai azan. Datang dari rumah ke masjid jalan kaki, terus astaghfirullah, 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 terus istighfar macam-macam, ada banyak. Ada istighfar panjang, sayyidul istighfar kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu paling indah, ini bagus, ini besar, panjang, tapi paling bagus, nomor 1. Tapi sayang sekali tidak semua pandai. Sebab tidak semua pandai, cukup astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca ini istighfar 3 kali satu hari, ghufira dhunubuhu wa in tawalla yawm az-zahf. Diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar. Subhanallah. Istighfar itu bagus. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqamah istighfar, istiqamah, mesti tuan-tuan fahamkan apa maksud istiqamah. Istiqamah betul istighfar, akan Allah berikan dari segala susah, Allah kasih mudah. Dari setiap kesulitan, Allah bagi jalan keluar. Bukan hanya itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci rezeki, ada rezeki 2. Ada rezeki maklum, ikhtiar. Kita kerja, ada gaji. Akhir bulan ada terima gaji. Itu namanya rezeki maklum. Kita bekerja, cari nafkah, cari rezeki, dapat. Kita jual barang, dapat. Kita jual kereta, dapat. Itu rezeki maklum. Tapi ada rezeki tidak maklum, tidak ada tahu, tidak ada yang tahu. Itu namanya rezeki datang tanpa kita hitung, di luar hitungan kita.
di luar penyangkaan kita. Kita tidak sangka dari mana itu datang. Mana boleh kita dapat rezeki tapi tidak sangka, itu istighfar. Allah jaminkan rezeki itu datang. Bukan kita. Kalau rezeki maklum kita cari kan, nafkah rezeki kita cari, kita bekerja pagi sampai petang, kita cari nafkah dan rezeki. Tapi kalau istighfar, tak perlu kita datang, tak perlu kita cari rezeki, tapi rezeki datang ke kita. Itu indahnya istighfar.